Oke, shalom. Selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bersama-sama lagi datang bersekutu, memuji, menyembah Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita semua boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur kami boleh datang menghampiri tahta kasih karunia. Sebab itulah yang kami rindukan dan kami nantikan setiap waktu dalam hidup kami. Sebab sungguh indah dalam hadirat-Mu, menikmati kasih dan kemurahan yang mengikuti kami seumur hidup kami. Sebab itu kami bersyukur pagi hari ini kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Saat indah berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Sekali lagi mari katakan, saat indah kami berhadapan muka dengan saat indah berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Amin, haleluya. Bawa erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, penuhiku. Diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sangat indah berhadapan
Amen. Haleluya. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa aku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Ku rindu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Haleluya. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih menikmati kasih kami menikmati kasih dalam hadirat-Mu, kami nikmati anugerah-Mu dalam hadirat-Mu, indah hadirat-Mu, kami mau tinggal dalam hadirat-Mu sepanjang umur hidup kami. Haleluya. Kami sembah, kami puji Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Indah hadirat-Mu Tuhan, saat kami menyembah, saat kami meninggikan nama-Mu, Kau bertata atas pujian, atas penyembahan kami. Perkenanan-Mu turut nyata bagi kami. Haleluya, haleluya, kami sembah, kami sembah, kami puji Engkau. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus. Kami sembah, kami sembah Kau, kami puji namamu, kami tinggikan. Haleluya. Sebab Engkau satu-satunya Allah, tidak ada yang lain selain Engkau yang begitu mengasihi kami. Kau terima kami apa adanya, Kau kasihi kami. Kau ingat-ingat salah dosa kami, jadikan kami anak kesayangan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kalau kami terus nikmati hadirat-Mu di sepanjang umur hidup kami. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, kami sembah, kami sembah Kau. Haleluya, haleluya. 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 Indah hadirat, indah saat kami berhadapan kepada-Mu, menikmati kasih-Mu, mengalami kuasa-Mu. Haleluya.
Kami muliakan Engkau Tuhan, ditinggikanlah nama-Mu di atas segalanya. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami tinggikan nama-Mu, kami anugerahkan Engkau. Haleluya, haleluya. Mulia nama-Mu, mulia nama-Mu, sebab Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Haleluya. Sebab bukan oleh kuat gagah kami ada hari ini. Semata-mata karena kasih-Mu, karena kuasa-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Glory, 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 glory. Kami sembah Engkau, kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Hanya kepada-Mu hati kami percaya. Hanya kepada-Mu kami mau terus berharap. Sebab Engkau-lah kekuatan kami. Engkau yang menopang hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkau kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan aku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, bawa harapan dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Bukan dengan kekuatanku, ya, ku dapat
tanpa Tuhan yang bisa udah mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan bersadu, Yesus, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Sungguh Engkaulah harapan dalam hidup kami. Engkau satu-satunya dan tidak ada yang lain. Engkau Tuhan yang menopang kami, sehingga kami tetap kuat sampai hari ini. Engkau Tuhan yang menjaga hidup kami, sehingga kami aman sampai hari ini. Tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Sebab itu kami mau terus koram Deo. Kami ada senantiasa di dalam hadirat, di hadapan-Mu. Dan biarlah hidup kami boleh berkenan kepadamu dan menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Kami mau terus belajar hidup seturut dengan firman, melakukan kehendak-Mu. Bapa, terima kasih pagi hari ini kami ada sebagaimana kami. Semua karena anugerah. Bapa, kami persiapkan hati kami untuk firman-Mu pagi ini. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Heng. Oke, Bapak Ibu, di pagi hari ini renungan kita di Keluaran 17. Saya bacakan dari ayat firman Tuhan. Di Masa dan di Meriba, kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan tinta Tuhan. Lalu berkemalah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Sampai di sini dulu ya, di mana bangsa itu mengalami kehausan dan mereka mengingini minum, dan juga di mana juga bangsa Israel itu bertengkar kepada Musa supaya bangsa ini diberikan minum, dan juga Musa mengatakan, mengapa kamu mencobai Tuhan? Dan juga mereka tuh
merasa kalau Tuhan tuh tidak menyertai mereka. Jadi saya bacakan di ayat 3, hauslah bangsa itu akan air di sana, bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kau lakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukuli sungai Nil dan pergilah. Maka aku berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dari dalam, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Saya sampai di sini dulu ya. Di mana pada saat itu bangsa Israel bertengkar karena mereka haus. Padahal sebelum-sebelumnya mereka sudah melihat bagaimana mukjizat Tuhan yang air pahit bisa menjadi manis saat diminum. Dan juga kita tahu ya, dari awalnya bangsa Israel berseru kepada Tuhan kalau mereka tidak tahan lagi bekerja di Mesir. Lalu Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir pada awalnya yaitu untuk beribadah. Dan mereka lupa kalau mereka tuh harus beribadah, yaitu mempersembahkan tubuh mereka kepada Tuhan dengan iman percaya kepada Tuhan kalau Tuhan ada di tengah-tengah mereka dan menuntun mereka. Malahan sebelum pada saat mereka berkeluar, Tuhan pun memperlihatkan kekuatannya, kuasanya, bagaimana Tuhan membelah laut itu loh. Dan juga mereka melihat kalau Tuhan itu benar-benar dahsyat, Tuhan itu benar-benar berkuasa gitu loh. Lalu, tetapi dalam perjalanan mereka selalu bersungut-sungut, minta roti, minta daging, minta minum, dan Tuhan pun memberikan. Kita tahu ya, Tuhan tuh sebenarnya tidak suka orang tuh bersungut-sungut, tetapi itu pun selalu dilakukan. Dan setelah saya teliti-teliti, kenapa orang selalu bersungut-sungut? Ternyata orang kalau bersungut-sungut itu selalu apa yang menjadi keinginannya itu tidak tercapai, maka dia bersungut-sungut gitu loh. Makanya kalau kita tuh banyak keinginan, tapi kita tidak bisa melakukan apa-apa, tapi kita hanya bisa bersungut-sungut. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begitu gitu loh. Tapi kita tidak percaya kalau Tuhan itu punya mukjizat gitu. Dan kemarin juga sering diingatkan kepada kita kalau kita tuh harus senantiasa bersyukur daripada bersungut-sungut. Karena bersyukur dan bersungut-sungut itu adalah dua sisi mata uang yang sangat berbeda. Kalau kita bersungut-sungut, artinya kita tidak percaya dan tidak beriman kepada Tuhan. Tapi kalau kita bersyukur, kita percaya Tuhan ada bersama kita, Tuhan menyediakan segala sesuatu untuk kita. Kita lihat ya, Tuhan sangat membenci orang yang bersungut-sungut sebenarnya. Sampai di dalam Bilangan yang ke-16, sudah saya baca-baca, ternyata di sini ada pemberontakan Korah dan Datan dan Abiram, di mana Tuhan cukup marah pada bangsa Israel karena mereka memberontak. Sampai Tuhan membuka bumi, menelan sampai berapa 250 orang gitu loh. Sampai-sampai Tuhan ingin membinasakan seluruh bangsa Israel. Mungkin bisa jadi seperti zaman Nuh ya, dihilangkan dulu, nanti dari keturunan yang baru dibikin lagi. Sampai Tuhan begitu marah sama bangsa Israel ini. Tetapi Musa memberikan suatu perdamaian antara bangsa Israel kepada Tuhan. Dan akhirnya saya baca di sini di Bilangan 17 ya, ayat 5,
Dan orang yang kupilih tongkat orang itulah yang akan bertunas. Demikian aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kudengar lagi. Sampai Tuhan berinisiatif untuk memberhentikan bangsa Israel yang selalu bersungut-sungut gitu loh, supaya bangsa Israel ini jangan sampai binasa. Dan di ayat 10 mengatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, kembalikanlah tongkat Harun itu di hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi supaya mereka jangan mati. Jadi Tuhan menginginkan kita tuh jangan bersungut-sungut. Saya punya ilustrasi ya. Saya bisa pakai Pak Simon ya, maaf Pak ya. Pada awalnya saya tuh kenal Pak Simon. Pak Simon tuh adalah mempunyai pabrik roti, mempunyai toko roti. Setiap kali saya ketemu Pak Simon, saya selalu minta roti gitu loh. Dan Pak Simon pasti memberikan gitu loh, karena Pak Simon sudah hidup di dalam kasih Tuhan. Setiap kali ketemu Pak Simon, saya minta roti, dikasih. Tapi untuk membuat saya lebih baik, Pak Simon pasti membuat saya tuh jangan mempunyai mental yang selalu minta-minta gitu loh. Tapi harus mempunyai mental yang memberi dan memberkati orang. Seperti Tuhan juga akan memakai bangsa Israel menjadi suatu bangsa yang kuat, menjadi suatu bangsa yang bisa menikmati susu dan madu di tanah Kanaan nanti. Dan juga Pak Simon akhirnya terus memberikan saya nilai, mengajarin saya kalau saya tuh harus terus mengandalkan Tuhan, terus memberikan saya nilai-nilai bagaimana saya harus hidup di dalam keluarga saya, menjadi seorang pria yang selalu mengandalkan Tuhan gitu loh. Bukan memiliki hati yang selalu mental yang selalu meminta-minta, bahkan akan menjadi orang yang diberkati, bahkan akan memberkati orang lain. Nah, itulah yang menjadi kerinduan Pak Simon kepada saya, bukan sebagai orang yang selalu minta-minta, seperti Tuhan juga begitulah melakukan kepada bangsa Israel. Tidak hanya sedikit-sedikit hanya meminta sesuatu kepada Tuhan, tapi Tuhan mau mereka memiliki iman percaya kepada Tuhan, kalau tangan Tuhan yang kuat menyertai kehidupan mereka. Jadi seperti tadi mengatakan, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan, janganlah bersungut-sungut. Itu yang saya bagikan, yang saya dapatkan di dalam Bilangan 17 ayat 1 sampai ke ayat ayat 7. Jadi saya sambungkan ke ayat 8 lagi ya. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rapidin. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti apa yang dikatakan Musa kepadanya dan berperanglah melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah dengan tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu dan seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tulislah semuanya ini di dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mesbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Kita melihat di sini ya, Tuhan, bagaimana Tuhan juga melawan orang Amalek melalui bangsa Israel. Supaya bangsa Israel menang, maka di mana Musa mengangkat tangannya,
supaya bangsa Israel ini menjadi bangsa yang bisa mengalahkan Amalek dengan mata pedang. Jadi di sini kita melihat di mana ada kerjasama ya antara Hur dan Harun untuk menopang Musa supaya Musa terus mengangkat tangannya dan juga bangsa Israel bisa menang. Jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita butuh komunitas, butuh teman yang selalu mensupport, mendorong saya. Saya punya ilustrasi satu lagi. Dulu waktu saya baru kenal Pak Simon, saya kan adalah buka toko perabot rumah tangga kan. Dan itu Pak Simon selalu ngomong sama saya, Heng, bagaimana kalau nanti perusahaan saya membeli perabot alat-alat rumah tangga sama kamu saja, supaya usaha saya dan toko saya bisa lebih ramai, diberkati gitu. Nah, oh iya Pak, terima kasih, aku bilang. Kebetulan Simon itu sudah belanja benar, tapi sama toko saya bilang, Pak, ya sudah tidak apa-apa Pak. Nah, sama aja saya bilang Pak. Nah, akhirnya ya disitulah dimana hati Pak Simon ingin saling membantu gitu loh, saling menopang satu dengan yang lain. Nah, begitu juga kita di dalam keluarga kita tuh. Kita butuh istri kita yang selalu menopang kita, mendukung kita, dan juga kita sebagai suami juga harus selalu mensupport dan mendorong istri kita dan mendukung istri kita supaya kita sama-sama kuat di dalam melayani Tuhan, sama-sama kuat di dalam komunitas. Oke, itu sempat saya bagikan Pak pagi hari ini. Silakan saya kembali kepada Pak Heri. Oke, terima kasih untuk Hengki buat sharing firman pagi hari ini. Ya, perikop yang pertama dari Keluaran pasal 17. Sekali lagi kita diingatkan untuk kita ini jangan bersungut-sungut. Nah, tentu sekali lagi persungutan itu adalah dosa pemberontakan. Seperti yang tadi juga Hengki sampaikan contoh di kitab Bilangan tentang kumpulan Korah, Datan, dan Abiram. Nah, pertanyaannya kan sering, mengapa orang kok sering bersungut-sungut? Nah, satu hal yang saya temukan, orang itu kalau bersungut-sungut, itu karena dia lebih fokus kepada masalah dan dia tidak melihat kepada Tuhan. Sebenarnya sekecil apapun masalah, tapi kalau itu kita taruh di depan mata kita hanya fokus dengan masalah, kita nggak akan bisa lihat kebesaran Tuhan. Jadi, yang namanya situasi, atau yang pada umumnya orang ngomong masalah, itu pasti akan selalu ada, nggak usah dicari, kadang bisa datang sendiri. Tetapi ketika kita menghadapi masalah, makanya semua kembali kepada sudut pandang, kalau saya bilang. Makanya kenapa dalam hidup kami tidak mau lagi menyebut itu masalah. Tapi kami menyebutnya itu hanyalah sebuah situasi yang Tuhan izinkan untuk Tuhan menunjukkan kuasa-Nya. Jadi fokus hidup kita itu harus tetaplah Tuhan, bukan pada masalah. Bangsa Israel baru ngadepin masalah kecil, dia sudah melupakan perbuatan-perbuatan besar Tuhan. Nah, walaupun sekali lagi perjalanan bangsa Israel itu adalah gambaran dari perjalanan rohani orang percaya, tapi sekali lagi bukan berarti semuanya harus ditiru persis. Prinsipnya yang ditiru, yaitu prinsip yang Tuhan sediakan, yaitu kita hamba dosa, seperti bangsa Israel hamba di Mesir, terus melewati Paskah, yaitu percaya Yesus, untuk menuju tanah Kanaan. Nah, itu prinsipnya, itu gambaran yang harus kita jalani. Nah, tapi perjalanan hidup bangsa Israel itu karena pilihan, karena putusan yang mereka buat. Harusnya mereka cuma beberapa waktu sudah sampai tanah Kanaan, menikmati kelimpahan, tapi karena persungutan mereka, karena pemberontakan mereka, karena ketidakpercayaan mereka, hidup mereka mutar-mutar di padang gurun. Nah, jadi pembelajarannya kepada kita, ya jangan ikutin pola hidupnya, ikutin pola Tuhan. Pola Tuhan itu adalah orang yang diperhamba dosa, ditebus, dan hidupnya dalam kelimpahan. Itu pola Tuhan. Nah, jangan mengikuti bangsa Israel yang pola hidupnya, pola pikirnya, mentalnya masih mental Mesir terus. Sudah ditebus dari dosa, tapi masih hidup lagi di dalam dosa. Sudah diselamatkan, masih lagi merasa hamba.
Nah, jadi pagi hari ini pembelajaran yang pertama seperti yang Hengki katakan tadi, jangan bersungut-sungut. Dan gimana caranya kita nggak bersungut-sungut lagi, Bapak Ibu? Jangan taruh masalah sekecil apapun di depan matamu. Jangan fokus dengan masalah artinya. Tapi mari terus fokus melihat kepada Tuhan yang selalu beserta. Jangan seperti bangsa Israel, yang juga seringkali kita dengar orang Kristen juga berkata hal yang sama. Di mana Tuhan? Ada nggak sih Tuhan dengan hidup kita? Padahal Tuhan itu senantiasa bersama dengan kita. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan dan biarkan kita. Kitanya saja yang kadang nggak bisa melihat dan tidak peduli dengan Tuhan. Jadi bukan hanya soal masalah yang ditaruh depan mata, tapi ketika kita mengalami yang namanya kenikmatan duniawi, itu juga menutup mata kita sehingga kita nggak melihat Tuhan. Makanya saya pernah ajarin sebuah prinsip, apa sih itu berkat? Berkat itu segala sesuatu yang membawa kita semakin dekat dan semakin melihat jelas Tuhan. Jadi itu apa saja. Bahkan situasi yang sulit, masalah, itu juga bisa jadi berkat kalau itu justru membuat kita dekat dengan Tuhan. Tapi sebaliknya segala sesuatu yang membuat kita jauh dari Tuhan dan bahkan tidak bisa melihat Tuhan, itu kutuk. Walaupun kita diberi materi berlimpah, tapi itu membuat kita gelap mata, nggak lagi melihat Tuhan, nggak lagi mengikuti apa kata Tuhan, tapi hanya mengikuti kesenangan diri sendiri, memuaskan dengan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu juga kutuk bagi kita. Jadi pagi hari ini yang pertama ya tentu kita belajar, jangan bersungut-sungut. Gimana caranya? Terus fokus memandang kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia punya banyak cara. Ingat saja hal-hal yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Nah, perikop yang kedua kita juga belajar seperti yang Hengki katakan tadi, bagaimana kita ini harus saling mendukung satu dengan yang lain. Itu dimulai dari suami istri, orang tua anak. Kalau kita mau memenangkan sebuah peperangan dalam hidup ini, menghadapi permasalahan, situasi sulit, kita akan menang kalau kita menghadapinya bersama-sama, tentu dalam pimpinan tuntunan Tuhan. Jadi mari seperti Musa ditopang oleh Harun dan Hur, sementara Yosua berperang, maka ada kerjasama yang baik yang membuahkan hasil yang baik. Dan sekali lagi itu dimulai dari keluarga, komsel, bahkan gereja. Gereja, komsel, rumah akan melihat kebesaran Tuhan, mengalami hal-hal yang besar dari Tuhan, kalau hidupnya saling mendukung satu dengan yang lain. Karena firman Tuhan bilang, di mana ada kerukunan, di situ Tuhan memerintahkan berkat. Jadi biarlah setiap rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang Tuhan perintahkan berkat atasnya. Karena kita hidup rukun, mendukung satu dengan yang lain. Komunitas kita menjadi komunitas yang produktif, menghasilkan jiwa-jiwa. Karena kita saling mendukung satu dengan yang lain. Gereja kita menjadi gereja yang terus produktif, berkembang, bertambah-tambah, semakin meluas, berdampak bagi banyak orang. Ya, karena ada umat Tuhan yang saling mendukung satu dengan yang lain. Apa artinya pemimpin kalau tidak ada yang dipimpin? Apa artinya juga jemaat kalau tidak ada yang mengarahkan? Tidak ada yang lebih hebat satu dengan yang lain, tapi mari bekerja sama, saling dukung satu dengan yang lain. Oke, itu saja yang saya tambahkan dari apa yang Hengki tadi sampaikan, 2 poin dari perikop yang pertama dan perikop yang kedua. Oke, terima kasih Hengki. Oke, silakan yang lain Bapak Ibu mau tambahkan. Pak Boyo mau tambahkan sesuatu? Ya, memang kalau saya lihat kita hidup ini memang harus saling mendukung satu sama lain. Memang hidup harus dalam komunitas yang benar. Kita yang sudah tahu nilai-nilai aja, kalau nggak ada komunitas, kita bisa kering. Biarpun setiap hari kita baca firman. Tapi pada saat kita lemah, kita punya mood yang kurang bagus, kita bisa respon nggak benar. Kalau nggak ada teman yang mengingatkan, kadang memang firman itu yang kita baca setiap hari mengingatkan. Tetapi ya itulah namanya
roh itu kan lemah ya. Kadang pada saat kita kondisi Daging itu daging lemah, roh penurut. ya, roh itu penurut. Jadi pada saat kita bad mood lagi nggak bagus, bisa jatuh. Saya sering alami juga. Kadang lagi kondisi capek atau apa, ada sales yang datang, kadang ngomongnya nggak sesuai dengan keinginan kita, ya kan? Kadang masih bisa kedagingan yang lama itu, manusia lama itu keluar. Jadi memang perlu komunitas lah. Makanya waktu kita pelayanan dulu, kita kemana-mana, pelayanan sama-sama ya kita nggak mau memanfaatkan satu sama lain. Makanya saya selalu ngomong sama teman-teman ya kita kumpul aja uang kan. Jadi jangan ada teman kita yang memang keadaan ekonominya lebih ya jadi dimanfaati. Saya kadang nggak mau seperti itu. Jadi kadang ya nilai-nilai itulah yang membuat kita kalau di dalam komunitas kita satu nilai kita bisa bertahan gitu. Jadi ada teman-teman kita yang nilainya kurang itu juga bisa jadi ikut gitu, ya kan? Jadi ya walaupun makanan yang kita makan itu nggak seberapa ya kita harus sama-sama gitu. Itu yang selalu saya ingatkan juga untuk teman-teman. Ya memang bersungut-sungut ini memang kita tahu di nilai pria itu kan berapa ribu orang yang mati itu karena bersungut-sungut. Jadi memang ya firman Tuhan pagi ini walaupun sering saya dengar ya saya diingatkan kembali gitu. Memang luar biasa lah. Intinya ya ujung-ujungnya seperti Pak Heri bilang ya 4M. Kalau nggak 4M, nggak ada yang diisi pada saat kita membutuhkan firman itu nggak keluar karena nggak ada yang diisi. Tapi pada saat setiap hari kita makan firman Tuhan, pada saat mau jatuh atau apa, firman Tuhan mengingatkan kita, cuman tergantung lagi respon kita mau taat nggak gitu. Itu aja sih yang saya dapat. Memang luar biasa lah. Memang harus ada komunitas lah kalau saya. Oke, terima kasih Kak Buyung. Jadi mari teman-teman hidup dalam komunitas, terus bersama-sama memandang kepada Tuhan. Oke, kalau tidak ada yang lain, saya serahkan kembali ke Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Joni. Ya, salam semuanya. Jadi kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Pertama kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini tentang bangsa Israel yang seringkali bersungut-sungut Tuhan. Seringkali dalam kehidupan kami juga Tuhan, kami sering bersungut-sungut dan menyalahkan Tuhan. Di hari ini kami mau belajar Tuhan untuk terus memandang kepadamu. Kami tahu Tuhan, saat kami mengandalkan dan percaya kepadamu, kuasa-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar jika bersama Engkau Tuhan. Oleh karena itu kami boleh belajar fokus kepada Engkau Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat setiap komunitas kami Tuhan yang selalu saling mendukung sehingga kami tetap kuat Tuhan. Kau mampukan kami semua untuk tinggal dalam komunitas yang benar Tuhan sehingga kami boleh fokus memandang pada Engkau Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, Engkau juga berkati Bapak Hengki sudah yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau semakin hari semakin memakai dia Tuhan, menjadi berkat Tuhan. Sehingga Tuhan setiap kehidupannya boleh menjadi berkat bagi banyak orang lain. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga masih terus berdoa buat Ibu Merianti Tuhan, Pak Siregar, yang kamu memberkati mereka dengan kekuatan dan kesehatan. Dan biarlah di masa tua mereka boleh menjadi berkat Tuhan bagi setiap pelayanan mereka juga Tuhan. Dan juga Tuhan Engkau berkati Ibu Merianti yang sudah dipercayakan untuk mengelola rumah sakit Tuhan. Engkau juga memberi dia hikmat dalam menjalankannya Tuhan sebagai direktur yang bijaksana Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga
Engkau berkati kami semua, supaya kami semua Kau taruhkan hikmat dalam menjalankan apa yang sudah Tuhan percayakan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati. Berikan damai sejahtera dan keamanan buat bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Kau berkati para pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, para menteri dan stafnya Tuhan. Kau berkati gubernur, bupati dan wali kota dan sejajarannya Tuhan. Kau taruhkan mereka hikmat untuk memimpin bangsa kami yang besar ini Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus buat hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah itu semua boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Bapak terima kasih juga kami berdoa buat setiap ibadah-ibadah raya kami Tuhan. Engkau memberkati, Engkau mengurapi para pemimpin ibadah raya, Engkau juga memberkati para hamba-Mu dan para pelayan-Mu Tuhan. Engkau mengurapi mereka Tuhan, sehingga setiap pelayanan mereka boleh membawa jemaat-Mu semakin dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan setiap doa kami di pagi hari ini. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Biarlah kami selalu bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami juga selalu percaya ya Tuhan, Engkau akan memberkati setiap kami ya Bapak. Engkau ada di tengah-tengah kehidupan kami ya Tuhan. Engkau menuntun kami, Engkau menopang kami ya Bapak. Biarlah kami selalu percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik pagi hari ini ya Tuhan. Dan juga sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain, dan juga kami akan ketemu lagi di hari Senin Tuhan. Biarlah berkat-Mu, sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu terus melingkupi kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.